Kepadatan jalur pemudik Lumajang Probolinggo terjadi di Pasar Buah Ronoyoso, Kabupaten Lumajang Minggu pagi. Antrian kendaraan pemudik didominasi mobil pribadi dan bus mengular lantaran laju kendaraan tersendat oleh para pedagang yang berjualan hingga di bahu jalan. Pasar Tumpah Ronoyoso ini menjadi titik kemacetan jalur mudik Lumajang Probolinggo. Petugas mengimbau para pemudik untuk menggunakan jalur alternatif Wonoayu agar tidak terjebak kemacetan. Pasar Tumpah Ronoyoso ini mulai beraktivitas sejak pukul 5 hingga pukul 10 pagi. Mengenai kepadatan, melintasi jalur kepadatan, yaitu di jalur alternatif wilayah Ronoyoso Wonoayu. Andekan dikatakan arus lalin padat. Diprediksi kepadatan kendaraan pemudik akan terjadi Minggu malam. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Minggu pagi memadati jalur Pantura, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Antrian pemudik motor terjadi di jalur Pantura Pejagan Cemohong untuk berputar arah menuju Purwokerto dan kota-kota di selatan Jawa Tengah serta Yogyakarta. Sejumlah pemudik motor nekat membawa anak kecil dan balitanya. Lelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, pemudik beristirahat di pinggir jalan. Sejumlah anak bahkan sampai tertidur di atas motor. Jam berapa berangkat dari sana, Pak? Dari jam 8 malam. Perjalanan lancar apa gimana, Pak? Kalimalang itu ya? Pak, ini bawa anak kecil nggak takut ini, Pak, di jalan, Pak? Bawa anak kecil nggak takut di jalan? Ya, Udah biasa gitu ya? biasa. Jumlah pemudik pemotor diprediksi akan meningkat malam ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Puncak arus mudik lebaran, kepadatan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten dan Tol Cipali. Sejumlah pemudik motor pingsan terjebak antrian di tengah terik matahari di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Bermodalkan 300.000, sejumlah pemudik nekat pulang kampung ke Pemalang, Jawa Tengah menggunakan bajai. Halo pemirsa, selamat siang. Puncak arus mudik lebaran, 46.000 penumpang melakukan perjalanan mudik dari stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan pemudik juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews siang selengkapnya. Pemirsa, mobil yang ditumpangi 5 orang pemudik asal Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengalami kecelakaan di ruas tol Ngawi, Solo, Jawa Timur. Akibatnya 2 pemudik tewas. Kecelakaan tunggal dialami rombongan pemudik di kilometer 572 ruas tol Ngawi. Akibat pengemudi mengantuk, minibus ditumpangi 5 orang menabrak pembatas jalan. Seorang korban warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan tewas dievakuasi ke RSUD Suroto Ngawi. Minibus rombongan keluarga Johan Kusuma pemudik asal Surabaya juga menabrak pembatas jalan di kilometer 550 Kecamatan Matingan. Kecelakaan menewaskan Johan dan melukai 3 orang penumpang. Dari 2 kecelakaan, 8 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Ibunya itu minta nyetir paksa. Terus? Tapi saya juga udah ngantuk, sebenarnya mau istirahat, tapi minta nyetir paksa, terus nyetir nggak boleh, kecepatan tinggi, blong. Yang pembatas. Laka lantas menyebabkan 2 orang meninggal dan 8 orang luka-luka, semua masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Kecelakaan laka tunggal semua, selip sendiri dan diduga mengantuk. Akibat remblong, truk tangki bermuatan minyak sawit terguling di Jalan Citatah, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dampak kecelakaan berimbas pada kemacetan 6 km.
Truk datang dari arah Padalarang menuju Cianjur menabrak sepeda motor ditumbangi 3 orang pemudik hingga tewas. Pemudik diminta berhati-hati karena tumpahan minyak sawit di jalan berpotensi kecelakaan. Tim kontributor iNews melaporkan. Kepadatan antrian pemudik di Pelabuhan Merak, Banten masih terjadi hingga siang ini. Antrian didominasi kendaraan pribadi dan bus yang hendak menyeberang ke Sumatera. Sudah ada Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Banten. Salam, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, baik, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih dipadati oleh kendaraan yang hendak melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudiknya. Tentu dapat kami informasikan juga kalau biasanya secara normal begitu masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau juga melakukan perjalanan di Pelabuhan Merak ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit ketika melakukan menunggu untuk bisa masuk ke dalam kapal. Namun saat ini masyarakat harus menunggu selama berjam-jam lamanya agar bisa masuk ke dalam kapal karena antrian panjang ini sudah terjadi sejak malam hari tadi. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa sejatinya untuk pemesanan tiket di H-2 dan juga H-3 ini sudah habis terjual di pihak PT SDP untuk pemesanan tiket secara online melalui aplikasi Freezy ataupun juga untuk GoShow sendiri juga sudah habis. Dan karena itu juga dari pihak tadi juga kami juga sempat berbincang begitu bersama dengan Wali Kota Cilegon Bapak Haldi Agustian. Ini juga sempat menyebut bahwasanya kemacetan yang terjadi atau juga antrian yang cukup panjang ini sudah terjadi sepanjang 9 km yang bahkan sebelum memasuki pintu keluar tol Merak ini juga sudah terjadi kemacetan yang sehingga ini juga mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang di kawasan menuju ke kawasan Pelabuhan Merak Banten ini. Rizky. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Jaga kesehatan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi berikutnya. Sementara itu, memecah antrian di jalur tol Tangerang Merak, sejumlah kendaraan yang hendak menyeberang dari Merak menuju Bakauheni sebagian dialihkan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Mengantisipasi kepadatan, sejumlah mobil pemudik mulai diarahkan ke Pelabuhan Ciwandan. Para pemudik ini antri bersama ribuan motor untuk diberangkatkan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pengalihan mobil pribadi pemudik ini dilakukan mengantisipasi kepadatan di ruas tol Tangerang Merak akibat lonjakan pemudik menuju Pelabuhan Merak. Mana Mas? Dari Tangerang. Tangerang ya? Berapa jam tadi sampai ke sini? Dari Tangerang sampai sini hampir 5 jam. Terus tadi ngantri nggak tadi di sini? Ngantri. Di mana tadi ngantrinya? Di Pelabuhan. Berapa jam tadi? 3 jaman. Oh, ini tujuan kemana nih? Ke Lampung. Sebelum diberangkatkan, para pemudik ini ditempatkan di kantong-kantong parkir agar tidak menumpuk di dalam dermaga. Dari Merak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah pemudik motor pingsan terjebak antrian di tengah terik matahari di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan air di Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Cilegon, Banten. Upaya ini untuk meminimalisir ribuan pemudik jatuh pingsan akibat berjemur di terik matahari. Sebagian pemudik adalah ibu membawa balita dan anak-anak tampak kelelahan. Seorang wanita dipapah ke posko kesehatan akibat kelelahan usai berdesakan di tengah antrian. Di posko kesehatan juga ditemukan sejumlah pemudik dengan kasus serupa. Pada H-3 Lebaran, antrian pemudik sepeda motor membludak di kantong parkir sebelum diberangkatkan ke Pulau Sumatera. Baru tahun ini saya mudik, tapi beneran luar biasa ini Pak. Aduh parahnya. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih paham dan ini dengan kondisi begini nih supaya masyarakatnya tidak terlalu sengsara. Kasihan, banyak yang pingsan, banyak bayi, balita kan, ibu menyusui, banyak banget Pak. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan telah diberlakukan di Tol Trans Jawa yang merupakan jalur mudik utama. Namun kepadatan arus kendaraan masih terjadi di sejumlah titik. Sudah ada 3
rekan reporter kami di 3 titik utama jalur mudik, yaitu di Cikampek Utama, Tol Cipali, dan juga Tol Kalikangkung Semarang. Nata, Esra, dan Ismalia, silahkan dengan laporan pantauan arus mudik Anda. Selamat siang Rizky dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai lancar meskipun volume kendaraan terus bertambah, dan memang puncaknya ini terjadi pada kemarin hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dengan catatan untuk jumlah kendaraan yang sudah melintas di arah ke Trans Jawa sebanyak 300.000 kendaraan. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari keempat gerbang tol yang menjadi titik kumpul atau titik pusat yang mana terdiri dari gerbang tol Cikampek Utama, kemudian yang kedua gerbang tol Kalihurip Utama, kemudian gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikupa, tercatat lebih dari 800.000 kendaraan yang meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju ke arah Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut, pihak polisian juga masih terus memperlakukan rekayasa arus lalu lintas yang terdiri menjadi 3 poin, yakni ganjil genap, kemudian sistem kontraflow, dan juga sistem one way. Untuk sistem ganjil genap sendiri masih berlaku, kemudian untuk sistem kontraflow berlaku dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek, sementara kilometer 72 sampai dengan kilometer 114 gerbang tol Kalikangkung ini diberlakukan sistem one way atau satu arah. Dan juga diimbau pada seluruh pemudik untuk apabila sudah merasa kelelahan, apabila tidak kebagian rest area, diharapkan tidak menggunakan di lokasi. Dan untuk mengetahui informasi di Tol Cipali, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami, Esra Ambarita. Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, informasi di Tol Cipali tepatnya di kilometer 102 terpantau arus lalu lintas ini ramai lancar baik yang di jalur kiri maupun jalur kanan. Hanya sesekali terjadi ketersedatan di kilometer 102 ini tentunya akibat dari adanya rest area 102 di mana masyarakat banyak yang melakukan istirahat di sini. Namun selain itu juga ini dikarenakan penyempitan jalur dari 3 jalur menjadi 2 jalur, sementara banyaknya beban dari para pemudik atau beban kendaraan dari arah Jakarta yang bertemu juga dengan para pengendara lainnya sehingga menambah beban yang ada di kilometer 102 ini. Dari pihak Korlantas sudah menerapkan 3 skema rekayasa lalu lintas untuk memecah kemacetan. Yang pertama sudah diberlakukan one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414, dan yang kedua sudah diberlakukan sistem kontraflow. Ini berlaku dari kilometer 36 hingga 70, dan yang terakhir adalah penerapan ganjil genap yang dimulai dari kilometer 0 hingga 414. Semua taktik rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kemacetan dan memberikan keamanan bagi para pengemudi maupun yang melakukan perjalanan mudik. Selain kepadatan yang terpantau di ruas Tol Cipali, hal ini juga sama terjadi di Kalikangkung. Sudah ada rekan kami Ismalia. Silakan Ismalia dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Esra. Di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan, yang dimana untuk terjadinya antrian di pintu masuk gerbang tol Kalikangkung, dan ini juga sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi, yang dimana memang tadi kami baru mendapatkan informasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sony Irawan, yang mengatakan bahwa memang dari Cikampek ini sudah ada peningkatan sekitar 6.500 volume kendaraan, yang dimana nantinya akan sampai, diprediksi akan sampai di gerbang tol Kalikangkung 5-6 jam. Itu berarti akan sampai sekitar pukul 11 hingga 12 siang. Namun untuk siang ini, saat ini untuk pantauan di arus Kalikangkung sendiri masih terpantau ramai lancar, tidak terjadi antrean yang begitu panjang, hanya sekitar 200 meter saja. Ini juga mereka mengantri untuk masuk ke dalam gerbang tol Kalikangkung. Dan juga Rizky dan juga pemirsa, ini memang ya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ismalia, Esra, dan juga Nata atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Pemirsa, puncak arus mudik 46.000 penumpang melakukan perjalanan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Kepadatan pemudik juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati para calon pemudik. Antrian terjadi di depan mesin pencetak tiket dan pintu menuju peron.
46.000 pemudik yang akan berangkat dari Jakarta menuju sejumlah kota di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Susah sih, rebutan kayak gitu. Rebutan ya? Oke. Sebelumnya tahun kemarin mudik juga nggak? Enggak, baru tahun ini. Menggunakan 2 rangkaian kereta, lebih dari 1.000 warga mengikuti mudik gratis. Tahun ini, jumlah peserta meningkat hingga 20%. Luar biasa sebenarnya, luar biasa banyak. Secara total kami di Jakarta ada sekitar 6.500. Nah, barangkali mungkin masalah kesempatan gitu ya. Jadi kalau dilihat antusiasnya tadi ngobrol-ngobrol, antrinya aja mereka baru dapat bisa jam 11 malam. Data terbaru pada 7 April pagi, 80 bus telah membawa lebih dari 1.200 penumpang dari Terminal Pulau Gebang. Sejumlah pemudik mengaku memilih moda transportasi bus karena lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan lebih dari 1.000 pesawat untuk melayani para pemudik. Pada periode Lebaran 2024, pihak bandara juga menyediakan extra flight atau penerbangan tambahan. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 8 April besok. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, diperkirakan hampir 194 juta orang mudik Lebaran. Pemudik terbanyak bukan dari Jabodetabek, melainkan dari Jawa Timur. Pemirsa, tahukah Anda, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ternyata pemudik terbanyak bukan berasal dari Jabodetabek, melainkan Jawa Timur yang menjadi daerah asal perjalanan mudik terbanyak dengan 31 juta pemudik. Sementara Jabodetabek menjadi daerah kedua terbanyak dengan 28 juta pemudik, disusul Jawa Tengah dengan 26 juta pemudik. Sementara daerah tujuan mudik terbanyak yakni Jawa Tengah yang dituju oleh 61 juta pemudik, disusul Jawa Timur yang didatangi 37 juta pemudik dan Jawa Barat yang didatangi 32 juta pemudik. Sebelum memutuskan akan mudik naik apa, mungkin hasil survei Kemenhub ini bisa jadi referensi Anda. Karena pemudik terbanyak diprediksi akan menggunakan kereta api 39 juta orang. Pemudik yang akan naik bus diperkirakan 37 juta orang. Sementara pemudik yang naik kendaraan pribadi yakni 35 juta orang naik mobil pribadi dan sepeda motor 31 juta orang. Nah, Anda sebaiknya menghindari puncak mudik agar tak terjebak macet. Puncak arus mudik diprediksi tanggal 5 hingga 8 April 2024. Sementara puncak arus balik diprediksi 14 April 2024. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, 193 juta orang diprediksi akan mudik Lebaran pada tahun ini, dengan potensi pergerakan arus balik sebanyak 41 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pemudik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun ini pun pemudik diprediksi naik sebanyak 13% dibandingkan tahun lalu. Dari Jakarta, Gisel Yanurrahma, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Sejumlah pemudik nekat pulang kampung ke Pemalang, Jawa Tengah menggunakan bajai. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bermodalkan Rp300.000, sejumlah warga nekat mudik ke Pemalang, Jawa Tengah menggunakan bajai. Meski harus menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan bajai, pemudik mengaku bahagia bisa berkumpul bersama keluarga. Sejumlah barang yang akan dibawa saat mudik telah dikemas Wudori dan 3 kerabatnya dari rumah kontrakan mereka di kawasan Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Bermodalkan Rp300.000,
rombongan pengemudi bajai ini segera mudik ke kampung halamannya di kawasan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Selain membawa bekal selama perjalanan mudik, Hudori juga mengecek kondisi kendaraannya. Bagi Hudori dan kerabatnya, mudik menggunakan bajai sudah menjadi tradisi dan menghemat biaya. Penghasilan yang pas-pasan menjadikan mudik jika menggunakan moda transportasi lain merupakan barang mewah. Termasuk bahan bakar kira-kira 300 Pak. 300 itu udah rame-rame tuh ya? Ya udah rame-rame gitu. Patungan gitu atau gimana? Patungan gitu. Kalau naik bis setahu abang tiketnya berapa tuh bang? Setahu sih satu orang 300 Pak. Sekarang hari ini 300. Tak hanya Hudori dan 3 kerabat lainnya, puluhan warga di kawasan Kampung Muka Ancol, Jakarta Utara yang tergabung dalam paguyuban sopir pengemudi bajai asal Pemalang juga melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran telah tiba. Mal di kawasan Cihamplas, Bandung ini bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan libur Lebaran. Dengan pepohonan tinggi dan ruang terbuka luas, mal ini sangat diminati keluarga dan anak muda. Ratusan pengunjung memadati Mall Cihamplas Walk atau Ciwok Bandung. Mall dengan konsep eco-living ini terasa asri dengan pepohonan tinggi dan ruang terbuka sangat diminati oleh keluarga dan anak muda. Tak hanya berbelanja dan juga nonton, pengunjung Ciwok bisa mengikuti kelas komunitas seperti tari tradisional. Beberapa kali Ciwok meraih penghargaan Mall Wisata Kota Bandung. Pertama, untuk di momen liburan ini kita tuh menyuguhkan berbagai macam diskon, khususnya untuk tenan-tenan dari Cihamplas Walk ini kita keluarkan diskon up to 80%. Kemudian kita juga nanti di momen libur Lebaran nanti kita akan mengajak komunitas hewan. Jadi sambil nge-mall, sambil main hewan-hewan lucu di sini gitu, kayak main kuda, kelinci dan lain-lain gitu akan ada di ini. Dan kita juga di sini akan ada launching games. Di kawasan Ciwok juga terdapat Sensa Hotel yang menawarkan harga spesial di momen Lebaran ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Disti Arifa dan Zulkarnaen, iNews melaporkan. Pemirsa, pada momen Ramadan 2024, MNC Vision memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Acara yang digelar di Masjid Raudatul Jannah, MNC Vision Kedoya, Jakarta Barat ini menjadi kegiatan rutin yang digelar untuk memberikan manfaat positif bagi warga sekitar. MNC Vision berbagi kebahagiaan dengan 20 anak yatim yang berasal dari 3 RT di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Santunan yang diberikan MNC Vision diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yatim di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Ini suatu perhatian untuk mereka dan harapannya mereka dapat dengan bantuan kami dapat tumbuh berkembang untuk juga memenuhi kebutuhan dari anak-anak yatim tersebut. Semoga bermanfaat untuk mereka, apalagi ini juga menjelang ya Lebaran, biasanya mereka kebutuhannya juga ini ya, dan membuat mereka jadi lebih semangat untuk beribadah lagi gitu ya. MNC Vision melalui MNC Peduli konsisten melakukan kegiatan sosialnya dengan menyantuni anak-anak yatim dan para orang tua di panti jompo. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Bengkel motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai didatangi pemudik sepeda motor untuk memeriksakan kendaraan menghindari masalah mesin saat pulang ke kampung halaman. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Bengkel motor di jalur arteri Jalan Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai dikunjungi calon pemudik. Mereka melakukan servis kendaraan termasuk pengganti onderdil sepeda motor yang rusak. Calon pemudik berharap sepeda motor yang mereka kendarai aman dari mogok selama perjalanan mudik. Berjaringan mau ke Pemalang. Mau ke Pemalang? Iya. Bang, ini motornya kenapa bang? Keluar asap dari CVT-nya. Keluar asap? Iya. Bang, emang sebelum berangkat nih nggak dicek dulu apa motornya gimana bang? Udah dicek, udah diganti semua, udah diganti oli. Terus pas berjalan tahu keluar asap. Udah trouble lagi? Iya. Bang, terus gimana bang itu bang? Harganya berapa bang? 40 juta.